Baik, saya akan mereview mengenai materi pajak pertambahan nilai. PPN, jenis pajak yang seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari adalah pajak pertambahan nilai. Jenis pajak ini sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan suatu negara. Karena pajak tersebut yang sering kita bayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung di kehidupan sehari-hari. Pengertian PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis, oleh pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis pajak, pola, serta pola transaksi bisnis yang baru. Adapun objek PPN yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, pemanfaatan jenis pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Adapun bukan objek PPN atau pajak pertambahan nilai barang yang tidak dikenai PPN. Yang pertama itu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau masyarakat. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, pedagang kaki lima, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga atau catering. Dan terakhir, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Jasa yang tidak dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Dan yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dan perangko. Yang keempat, jasa keuangan. Kelima, jasa asuransi. Keenam, jasa keagamaan. Ketujuh, jasa pendidikan. Kedelapan, jasa kesenian dan hiburan. Dan terakhir, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Adapun subjek PPN. Pertama, pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN atau pajak pertambahan nilai yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah.
Adapun subjek PPN bukan subjek PPN pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN, pajak pertambahan nilai. Adapun tarif PPN. Tarif PPN adalah 10%. Kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif dan yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini disebabkan berbagai faktor, misalnya pertimbangan perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang besar, sehingga tarif PPN atau pajak pertambahan nilai bisa dinaikkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit contoh kasus dari pajak pertambahan nilai. Contoh pertama, ada kasus Bapak Andi Lau menjual barang kena pajak kepada Bapak Piki dengan harga jual 25 juta. Hitunglah PPN yang terhutang. Baik, PPN yang terhutang yaitu sama dengan 10% dikali dengan harga jual barang kena pajak yang dijual oleh Bapak Andi Lau kepada Bapak Piki sebesar 25 juta. Jadi PPN yang terhutang 10% dikali 25 juta rupiah menghasilkan 22.500.000 rupiah. Pajak pertambahan nilai sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Andi Lau, sedangkan bagi Bapak Piki PPN tersebut merupakan pajak masukan. Contoh kasus 2. Ada seseorang mengimpor BKP dari luar daerah dengan nilai impor 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar yaitu 10% dikali 15 juta menghasilkan pajak sebesar 1.500.000 rupiah. Dan contoh kasus ketiga, Bapak Andre mempunyai perusahaan memproduksi bahan alkohol. Dia melakukan penjualan sebesar 120 rupiah dengan PPN sebesar 5%. Perhitungannya yaitu 120.000 rupiah dikali 15% sebenarnya 18.000 rupiah. Jadi pajak PPN yang dipungut oleh perusahaan Bapak Andre untuk produksi bahan alkoholnya yaitu 18.000 rupiah. Mungkin itulah tadi materi singkat mengenai pajak pertambahan nilai yang sempat saya jelaskan. Mungkin dari penjelasan saya masih ada beberapa kesalahan atau kata yang kurang tepat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.